Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita dengan channel Yahmin Yanto Channel. Kali ini kita masuk kepada episode manfaat sisa-sisa baja ringan. Anda sahabat, mungkin sahabat subscriber ya, di mana saja berada, mungkin sahabat-sahabat mengenal apa itu namanya baja ringan. Baja ringan adalah satu bahan bangunan, biasanya dipergunakan untuk penyangga seng atau bahan lainnya untuk rumah atau untuk bikin tiang-tiang itu. Sekarang akan saya paparkan pada episode ini adalah manfaat dari sisa-sisa baja ringan. Seperti yang ada di sini. Baja ringan ada bermacam-macam, ada yang berbentuk letter U, ada yang berbentuk tahu nih, balok tahu. Yang letter U yang biasanya separuh dari bagian ini. Ada beberapa contoh sisa-sisa baja ringan yang ada sama saya. Ini adalah sisa-sisa baja ringan yang kebetulan yang tersisa masih ada yang bentuk seperti balok. Kalau yang seperti ini biasanya dimanfaatkan untuk sebagai tiang, menyangga. Bisa juga kalau kita butuh bahan, kekurangan bahan, ini bisa juga kita belah menjadi letter U. Kita belah pakai gergaji, letter U. Kenapa saya bilang manfaatnya luar biasa? Karena selama ini baja-baja ringan ini kalau sudah tersisa, mereka jual di pasar-pasar loak atau tukang butut. Memang kebetulan saya untuk memperoleh ini di daerah tukang butut. Kalau kita beli satu lonjor gitu, satu tiang gitu, kira-kira panjangnya 6 meter lebih, harganya mahal. Terus terang, harganya mahal. Tapi kalau kita beli di pasar butut, pasar loak-loak itu, kita beli hanya per kilo. Kebetulan pada saat itu saya beli harganya pasaran 4.500 atau 5.000 lah. Bahan dari baja ringan apa saja bisa kita pakai, kita simpan. Apa yang dapat di jalan atau kita beli di butut-butut itu, yang pendek pun harus kita ambil juga, nggak apa-apa. Karena sifat baja ringan ini, baja ringan tipis. Jika kita disambungkan kemari, dia tetap kokoh. Jadi yang pendek pun harus kita ambil. Jika ada yang pendek, apalagi yang panjang. Ini panjang ya kan, cukup dapat yang panjang agar bisa kita nanti buat berbagai macam alat rumah tangga, apakah itu styling atau seperti ini, rak-rak seperti ini styling ini, tergantung bahan yang kita miliki. Nah, seperti yang di belakang ini sudah saya buat kira-kira 6 bulan yang lalu. Jadi ini juga bahan-bahannya tidak terlalu panjang.
Nah, dalam proses pembuatan alat rumah tangga seperti styling ini atau rak-rak ini, kita membutuhkan peralatan pertama bor, dilengkapi dengan mata bornya. Mata bornya saya pilih yang 3,5 mili. Kemudian gerenda beserta mata gerendanya. Usahakan mata gerenda ini yang paling tipis seperti ini yang paling tipis nih. Nomornya 105 kali 1,0 kali 16 mm. Kenapa saya pilih yang tipis? Supaya tidak makan beban, makan bahan di saat melakukan pemotongan seperti ini, supaya tidak terlalu banyak makan bahan. Kemudian tang tujuannya adalah untuk setelah kita potong-potong seperti ini, untuk bengkokan ini, nah bisa bengkok nggak sini, tergantung selera kita mau diapakan ini. Setelah kita potong, kita ukur, kita potong, kemudian kita mau kita sambung. Tujuannya adalah untuk berbentuk seperti ini. Kemudian alat baku, apa ini namanya ini? Tembak ya, lupa ada nama ini. Kemudian beserta paku tembaknya. Saya beli eceran ini. Bisa juga per kotak. Nomornya saya pilih 550. Kenapa saya pilih 550? Karena dia agak besar. Tujuannya adalah untuk menyatukan nanti antara sambungan-sambungan seperti ini, supaya tarikannya lebih keras, lebih kuat dan tahan. Kalau kita buat memakai yang nomor 550 ini, kita mau bikin apa aja bisa, mau bikin styling yang besar apa semua, dia mampu untuk merekatkan satu sama lain. Kemudian martil, usahakan kita harus punya roll segitiga, dan pensil. Kebetulan rollnya entah kemana ini, ya, maaf. Baik, pada episode sekali ini saya tidak bisa menampilkan teknik pembuatannya atau gimana, karena itu sangat memerlukan waktu banyak. Untuk episode sekali ini akan saya tunjukkan apa-apa saja yang sudah saya kerjakan, yang saya buat dengan memanfaatkan sisa-sisa baja ringan. Contohnya di belakang saya ini. Ini adalah styling yang sudah kita buat seperti ini. Nah, baja ringan ini mempunyai kelebihan-kelebihan, Mas. Di saat dipadukan, contohnya ini ya, ini bahan pertama, nah ini yang kedua, ini yang ketiga, dan yang keempat. Walaupun disatukan, dia terlihat posisi masih elegan, nah, dan sangat kuat sekali. Seperti saya bilang tadi, bahan-bahan yang ada itu apa saja kita peroleh. Contoh seperti ini. Nah, untuk membuat styling ini, saya tidak memiliki baja ringan yang panjang gitu, dari sini ke sana ke atas.
Pada saya itu saya belum punya bahan yang panjang seperti ini. Caranya saya pertama membuat bagian bawah pendek, kira-kira ini 80 cm, lebar 80. Nah setelah ini siap, ini semua jadi baja ringan. Ini dia baja ringan, semua baja ringan, semua baja ringan. Yang pendek-pendek ini, nah ini kan pendek berasa bermanfaat. Yang pendek tadi ini pendek bermanfaat, jadi tidak harus panjang. Ada yang pendek pun kita simpan di rumah, pendek. Dah, setelah bagian bawah siap selesai, baru bagian atas. Ini tergantung bahan yang ada. Pada saya itu bahannya ada yang seperti ini, saya bikin seperti ini. Kita sambung dari sini, ya kan? Kita sambung pakai paku tembak, semuanya pakai paku tembak untuk menyatukan satu sama lain. Dan ini terlihat kokoh. Kemudahan dari baja ringan, walaupun dia disatukan dengan ujungnya sedikit ini, dia tetap kuat. Bikin engsel sangat kuat. Ya, di saat kita menyatukan, terlebih dahulu kita lihat posisi di mana mau kita pasang kaca. Nah ya, kalau yang ini seperti ini letter U saya belah jadi dua. Ini satu bagian kita belah jadi dua, jadi bisa jadi dua, termasuk yang belakang. Jadi manfaat baja ringan ini nggak bisa dibilang lah, sangat bermanfaat kali untuk pembuatan alat rumah tangga seperti ini. Baja ringan sangat mudah dan kuat untuk dipergunakan sebagai bahan pembuatan alat rumah tangga. Bisa dipasang roda, dan ini sangat kuat. Semua ini terbuat dari kerangka baja ringan. Kerangka baja ringan. Nah, ini juga. Nah, ini pun tergantung kebutuhan. Pada saat itu, pada saat membuat ini, bahan yang ada seperti ini. Jadi kebetulan anak saya minta dibikinkan rak seperti ini, saya bikin dengan bahan yang ada. Ini yang terjadi, ternyata bisa juga. Nah, ini semuanya pendek, ini pendek ya. Sampai sini disambung lagi dengan yang ini. Ini baru yang ukuran kecil ya. Sama saya, dan saya sudah pernah bikin dan sekarang masih ada di gudang, styling ukuran berapa dia, 4x6 berapa.
bahannya ya seperti ini. Hanya yang ada pendek-pendek, tapi dia bisa terbentuk satu styling yang kuat dan tentunya sangat tahan lama. Dan dia tidak gampang rusak, tidak lapuk, kapan saja